Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Bella dari Pendidikan Matematika Universitas Jepang dengan NIM 20231015. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran, di mana output yang akan dihasilkan dari mata kuliah ini yaitu sebuah web pembelajaran yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, berikut merupakan tampilan web yang sudah saya buat. Pada Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat web ini. Nah, yang pertama, bahasa yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Python. Ini saya menggunakan aplikasi Visual Code. Nah, untuk strukturnya sendiri yaitu menggunakan HTML, di mana pada HTML ini memiliki struktur head dan body. Pada codingan ini, job type HTML yaitu menjelaskan bahwa hal ini merupakan struktur HTML. Di sini head-nya dan di sini body-nya. Nah, untuk head-nya sendiri yaitu di sini berisi dashboard pembelajaran. Ini merupakan judul yang akan ditampilkan pada website portal pembelajaran dashboard. Nah, di sini disambut selamat datang di dashboard pembelajaran. Nah, untuk codingannya sendiri, pada body kita bisa tuliskan apa yang ingin ditampilkan pada bagian dashboard. Selanjutnya yaitu pada bagian materi. Nah, pada bagian materi di sini kita perlu membuat dokumen yang sama. Jadi di sini kita harus menyiapkan dokumen-dokumen HTML yang kita perlukan untuk pembuatan web ini. Nah, di sini codingan ini berisikan mengenai materi yang saya ambil yaitu materi geometri bidang datar. Nah, di sini untuk CSS-nya sendiri saya letakkan di bagian body. Untuk strukturnya masih tetap menggunakan HTML dengan judul materi geometri bidang datar. Untuk codingannya seperti ini, filenya dengan ukuran-ukuran ini dengan warna yang dipilih yaitu perpaduan warna biru. Nah, di sini untuk materinya sendiri tertera pada bagian body. H2 dan H3 ini menjelaskan ukuran dari judul maupun tulisan yang berada di web. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian video. Di sini terdapat penjelasan mengenai sifat dan karakteristik bangun datar, serta kesebangunan dan juga luas keliling bangun datar. Di sini saya mengambil media pembelajaran milik orang lain di YouTube dengan cara menghubungkan codingan dengan link YouTube video. Pada file video masih sama. Di sini saya menggunakan video pembelajaran dari orang lain. Saya ambil di YouTube dengan cara menautkan link YouTube dengan cara ref link YouTube dengan tampilan sebagai berikut. Ini bisa diklik. Lalu untuk video yang kedua sama dan video yang ketiga juga sama. Selanjutnya untuk menu latihan soal di sini masih sama menggunakan HTML. Dengan CSS saya taruh di head dengan body latihan soal mandiri dengan isi sebagai berikut. Pada bagian latihan soal sendiri yaitu bisa keluar hasil seperti berikut. Itu kalian di sini bisa menjawab. Ini bisa kita baca. Nah, di sini kalian bisa muncul hasil dari ini itu dengan cara codingan seperti berikut. If jika jawaban yang benar munculnya apa dengan cara menggunakan if else. Di berikut jika jawaban benarnya ini jawaban benar, dan jika jawaban salah dia akan mengarahkan ke jawaban yang benar. Nah, pada bagian kunci jawaban di sini terdapat pembahasan dari setiap jawaban-jawaban yang ada di latihan soal tadi. Untuk codingannya masih sama, yaitu menggunakan HTML dengan struktur sebagai berikut.
Lalu untuk kuis interaktif, di sini kalian akan menjawab juga dan akan muncul hasil dari jawaban kalian. Nah, di sini bisa muncul. Kalian bisa store nama kalian apabila sudah menjawab. Skor ini bisa disimpan melalui database. Selanjutnya, setelah ini saya akan menjelaskan apa itu database. Nah, di sini kalian bisa akses profil pengembang dari web ini. Saya sendiri dengan Instagram, WhatsApp, dan email yang sudah tertera. Nah, bagaimana cara menyambungkannya? Di sini codingannya sendiri, yaitu seperti biasa kita bisa menyambungkannya dengan ringlet dengan cara yaitu menggunakan referensi. Ini profil Instagram dan ini WhatsApp. Lalu ini untuk emailnya sendiri itu bisa digunakan untuk menyambungkan link-link yang akan kalian gunakan di web kalian. Nah, selanjutnya itu untuk komentar. Di sini terdapat dua komentar. Dan bisa juga mengomentari hasil web saya yang saya buat. Untuk codingannya sendiri itu komentar ini akan disambungkan ke database. Nah, bagaimana cara untuk membuat laman ini? Nah, ini semua disambungkan pada codingan yang bernama menu. Nah, pada menu sendiri yaitu kita menghubungkan semua file ini dengan cara melingkan file-file dengan namanya, yaitu tadi ada dashboard, materi, video, dan latihan. Nah, ini. Untuk CSS-nya sendiri kalian bisa adjust seperti apa yang kalian mau, bagaimana tampilan web yang kalian mau di sini untuk warnanya, untuk ukurannya, nah, seperti ini. Jadi keseluruhan dari semua codingan itu nyambung di menu PHP. Nah, ya kalian pada setiap file, dashboard, komentar, kuis, dan lain-lain pasti ada include menu PHP. Nah, di sini dia juga menghubungkan dengan menu itu sendiri. Jadi di sini saling berhubungan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya terdapat loginnya juga. Jadi kalian sebelum akses webnya, kalian diminta untuk tes dengan mengisikan data diri kalian. Ini kita bisa login. Nah, untuk kalian yang belum mempunyai akun, kalian bisa daftar akunnya. Nah, berhubung saya sudah memiliki akun, jadi saya tinggal memasukkan akun yang sudah dibuat tadi dengan password yang sudah dibuat. Kalian baru bisa akses. Nah, itu. Nah, untuk codingannya sendiri itu di sini kalian perlu login dan logout. Untuk login sendiri itu berhubungan dengan koneksi. Apa koneksi? Koneksi yaitu kalian diminta untuk membuat file, di mana nanti apabila tidak terhubung dia akan muncul itu, aduh, koneksi ke database gagal. Nah, di sini pada login juga memerlukan database. Nah, database sendiri itu apa? Di sini saya menggunakan database dari MySQL, yaitu XAMPP. Nah, di sini kalian memerlukan aplikasi XAMPP untuk membuat database-nya. Itu kalian bisa membuka database-nya dengan cara mengaktifkan, bisa mengakses dan melihat web yang kalian buat dalam bentuk HTML, dalam bentuk PHP ya, dalam bentuk HTML apabila sudah di hosting. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hosting. Untuk database-nya, itu apa saja yang diperlukan? Database yang diperlukan yaitu berikut merupakan database yang diperlukan. Yang pertama, kalian memerlukan DB, database, kalian buat database web belajar, lalu kalian membuat yang pertama user sendiri yaitu untuk menyimpan orang-orang yang login di web kalian. Lalu selanjutnya ada leaderboard, berisi tentang nilai dari seseorang yang sudah mengisi atau menjawab soal yang kalian buat. Lalu selanjutnya itu DB yang menyimpan komentar. Di sini komentar dari seseorang yang mengisi kolom komentar pada web kalian akan tersimpan di DB ini. Nah, namun sayangnya pada struktur HTML menggunakan PHPMyAdmin ini diperlukan penyimpanan file keseluruhan dari web tersebut, di mana kalian mengerti bahwa struktur dari keseluruhan web yang kalian lihat ini itu memerlukan file-file ini secara lengkap, baik foto, video, thumbnail,
di sini memerlukan file kalian. Nah, bagaimana cara mengakses agar tidak, bagaimana orang bisa mengakses web kalian tanpa memiliki file kalian, yaitu caranya itu dengan cara menghosting. Hosting sendiri itu membuat file kalian menjadi HTML, di mana orang tidak perlu memiliki file untuk mengakses web kalian. Nah, di sini caranya itu salah satunya menggunakan Infinity Free. Infinity Free ini yaitu web untuk menghosting secara gratis. Caranya sendiri yaitu kalian bisa membuat domain, lalu kalian bisa manage, dan mengupload semua file yang kalian miliki pada file PHP My Admin tadi. Di sini, filenya keseluruhan kalian upload ke ini. Dimasukkan ke dalam folder htdoc. Di sini dengan cara mengupload. Lalu, kalian bisa menyesuaikan isi dari file koneksi PHP dengan SQL database yang kalian miliki di Infinity Free akun milik kalian. Nah, di sini untuk username-nya, ini. Jadi ini udah sama ya, ininya dengan password sebagai berikut. Lalu kalian di sini apabila belum memiliki database, kalian bisa membuat database, yaitu create database. Lalu kalian masih memerlukan file dari hasil database kalian di PHP My Admin. Nah, kalian masih memerlukan file kalian di sini. Caranya yaitu dengan cara mengekspor filenya menjadi bentuk SQL seperti berikut. Ini. Nah, nanti setelahnya kalian bisa upload pada web kalian, pada web yang kalian gunakan untuk hosting. Di sini pada PHP My Admin, kalian bisa upload file yang sudah kalian ekspor. Nah, di sini kan sudah masuk nih file saya. Apabila kalian belum memiliki file, nanti strukturnya akan kosong di sini. Jadi kalian bisa import dari file yang kalian miliki tadi dengan cara memilihnya, yaitu nah di sini DB web belajar. Lalu di open, dan kalian bisa klik untuk go. Apabila sudah, kalian bisa coba akses untuk linknya apakah berfungsi dan sudah bisa diakses dengan cara view website. Nah, di sini sudah bisa ya, sudah bisa diakses. Berikut merupakan tampilan keseluruhan dari website yang saya miliki, yaitu login website. Terdapat dashboard apabila kalian sudah berhasil memasuki website yang saya miliki, kalian akan melihat tampilan berikut, yaitu selamat datang di dashboard pembelajaran. Terdapat materi, dan materi yang saya ambil yaitu materi geometri bidang data. Lalu terdapat video pembelajaran, berisikan video YouTube yang bisa kalian klik. Selanjutnya yaitu terdapat latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasan. Selanjutnya terdapat kuis interaktif. Selanjutnya ada profil pengembang, yaitu saya sendiri. Dengan kontak person yang bisa dihubungi, yaitu Instagram saya, WhatsApp, serta email. Dengan komentar sebagai berikut. Pada kolom komentar yaitu terdapat saran dari Ayah, yaitu bisa ditambahkan pop-up jawaban salah atau benar. Nah, di sini akan kita coba. Ada kuis interaktif. Kita coba kerjakan. Ada kerjakan di sini, yaitu dari saran yang saya berikan. Nah, di sini kalian apabila menjawab benar, sudah muncul jawaban benar. Nah, apabila salah, kalian akan diarahkan ke jawaban yang benar. Gitu. Nah, untuk namanya sendiri kalian bisa kirim agar nama kalian bisa masuk ke urutan peringkat berikut. Mungkin sampai di sini. Apabila ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.